Umi mau bertanya, waktu itu pernah pas habis sholat asar dilihat ada keluar keputihan. Jadi saya ragu sholat saya karena khawatir keputihan tersebut keluar pas sedang sholat. Jadi gimana keputihan tadi? Keputihannya itu dia nggak kerasa keluar gitu Tami. Baik, taunya kapan? Taunya setelah sholat. Iya. Baik. Kalau memang kita nggak sadar kapan memang yang namanya keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang, itu pasti membatalkan wudhu. Hanya nanti masalah najis atau tidak itu nanti yang harus kita fahami. Keluarnya cairan itu ada yang namanya rutubatul farji, itu kan keluarnya sesuatu, mohon maaf ya, kemaluan wanita. Ini dibagi menjadi 3. Ini memang agak panjang penjelasannya ya, dan ini sudah sering Umi ulang karena supaya kita bisa membedakan mana najis mana tidak. Nah, rutubatul farji itu adalah basah-basahnya farji, dan itu keluarnya cairan itu dari 3 tempat. Yang pertama adalah basah-basahnya, mohon maaf, kemaluan wanita itu memang di tempat yang kalau seandainya wanita itu jongkok akan nampak. Dan itu mohon maaf, daerah tersebut memang selalu basah ya. Daerah tersebut selalu basah seperti basahnya lidah kita ini. Dan itu cairan yang memang keluar, itu bukan dari dalam, itu memang basah ada di situ. Jadi basah-basahnya tidak dengan bentuk lendir, tidak dengan bentuk putih atau apa, jadi hanya basah. Mohon maaf, jadi kalau wanita pakai daleman biasanya memang selalu basah ya. Itu basah alami, artinya basah memang yang memang ada di daerah tersebut, dan itu suci mutlak. Jadi mohon maaf kalau sampai ada perempuan misalnya mau pakai lap wajah pakai dalemannya tadi yang ada basahnya juga suci gitu. Ini kalau gambaran joroknya ya, maksudnya untuk supaya paham sucinya itu loh. Nah, terus yang kedua adalah cairan yang keluar dari rahim bagian tengah. Dari rahim bagian tengah ini sebagian dokter pernah mengatakan sama Buya ya, kalau katanya yang keluar dari sini itu adalah keputihan. Dan ini adalah wilayah di mana kalau mohon maaf seorang suami menggauli istrinya, ini wilayah batas milik suami itu masuk ke wanita, itu adalah dinding pembatasnya itu di bagian tengah ini. Nah, yang keluar dari situ katanya adalah keputihan. Dan ini menurut para ulama, yang keluar dari tengah ini adalah suci alal asah. Pendapat kuat mengatakan suci. Dan nanti ada yang terakhir itu adalah rahim bagian atas, dan semua yang keluar dari situ sebenarnya najis. Termasuk mani, itu adalah bagian paling atas dan itu najis. Hanya mani ini adalah manusia tercipta dari mani, makanya Allah membedakan untuk mani dikatakan suci. Tapi yang lain seperti haid, nifas, ketuban, wadi, madi, pokoknya yang dari situ itu najis semuanya. Nah, sekarang tinggal kita tuh membedakan mana yang keluarnya dari depan, dari tengah atau dari dalam itu, karena kan semuanya nggak ada judulnya gitu ya. Semuanya tahu-tahu di celana basah aja. Sekarang lihat, ini celana basah. Sekarang basahnya ada lendir nggak? Nggak ada putih-putih nggak cuma basah saja. Oh, berarti itu bukan dari tengah, dari dalam, itu hanya bagian luar saja, dan itu suci dan tidak akan batalkan wudu. Tapi kalau sekarang ada lendir nih, apakah atau ada putih gitu, maka sekarang kita melihat di celana ada lendir atau ada putih-putih, ini bagaimana? Sebelum membahas yang tadi ya, pertanyaan ya, Umi jelaskan dulu. Ada putih ini gimana? Sekarang dicek. Kita harus tahu judulnya masing-masing. Kalau keputihan itu dari tengah. Tadi kalau yang dari atas itu kalau mani itu ada ciri-ciri keluarnya. Keluar tuh nggak bisa asal-asal keluar. Ada proses ya. Dan biasanya mani itu keluar, mohon maaf, di saat klimaks atau apa gitu ya, dalam berhubungan. Ya, artinya nggak semudah itu. Atau head jelas dengan bentuk darah. Nifas juga dalam bentuk darah. Ketuban biasanya menjelang kelahiran kan gitu. Sekarang berarti yang paling sering keluar ini apa? Wadi dan madi. Wadi dan madi ini yang biasanya paling umum keluar. Hanya tinggal definisinya wadi apa, madi apa. Kalau wadi itu biasanya, ini menurut para ulama, wadi itu adalah cairan yang keluar di saat kita membawa sesuatu yang berat. Biasanya keluar cairan, itu wadi. Dan madi itu cairan yang keluar inda syahwah. Inda syahwah gawiyah. Jadi di saat ada syahwat kuat, maka keluar yang namanya madi. Madi itu mirip dengan mani. Maksudnya dalam definisi, tapi kalau seandainya mani itu puncak syahwat, kalau ini syahwat kuat. Jadi kalau madi syahwat kuat, belum sampai puncak. Nah, ini madi ini najis, wadi tadi najis. Sekarang kalau kita melihat ada sesuatu di celana, tinggal kita cek, ini apa ini? Oh, ternyata tadi syahwat nggak ada syahwat. Bawa barang berat, iya. Oh, berarti itu wadi.
Nah, terus kalau ternyata bawa barang berat, enggak, syahwat enggak ada. Tiba-tiba ngeliat ada cairan, oh berarti ini maksudnya keputihan. Jadi gitu. Jadi supaya kita paham, kalau keputihan berarti enggak najis. Tapi kalau seandainya kita, iya tadi ada syahwat, oh berarti najis. Berarti masuk ini, mohon maaf, sampai bukan hanya batal tapi najis, berarti celana enggak boleh pakai lagi untuk sholat. Nah sekarang urusannya adalah masalah batal wudunya. Ini kita enggak kerasa keluar, dan memang kadang enggak, sebagian orang enggak ngerasakan keluar. Enggak ngerasakan keluar, tiba-tiba begitu sudah sholat selesai ya, waktu mungkin mau ke kamar mandi, tiba-tiba kok melihat ada cairan. Sekarang tinggal dilihat jarak dari ketika selesai sholat sampai ketika kita tahu di situ ada cairan itu berapa lama. Kalau setelah sholat, mohon maaf, kita ngerasa nggak nyaman terus periksa keputihan, oh berarti mungkin keluarnya waktu sholat. Tapi kalau masih ada jeda, tadi kita sempat sholat sunnah, atau mungkin kita sempat makan dulu, tiba-tiba meriksa kok ada keputihan di celana, mungkin saja keluarnya setelah sholat. Jadi nggak usah was-was. Jadi begitu. Nah, tapi kalau memang kita merasa deket begitu, memang keluarnya nggak kerasa, tapi ketika ini ada rasa risih, nggak nyaman, akhirnya kita selesai sholat, kita ngecek, kok ternyata memang sudah ada, oh berarti mungkin keluar dari sholat. Nah, makanya sebenarnya nggak boleh was-was. Kalau memang nggak kerasa keluar, jangan was-was, nggak usah periksa dikit-dikit, akhirnya bikin kita was-was terus nanti. Ya, jadi kalau merasa keluarnya saya nggak ngerasa, ya sudah, sholat aja gitu loh. Kalau memang ke kamar mandi ternyata kok ada jarak panjang, berarti husnudzon, mungkin saja keluarnya setelah jarak panjang dari mulai sholat sampai kita kamar mandi. Dan yang kalau keluar di saat sholat itu, sholatnya nanti harus diganti? Oh, kalau keluar dalam keadaan sholat, sholatnya batalnya iya. Batalnya pasti. Kalau memang ketahuannya tadi nih, asalkan ketahuan memang setelah sholat, misalnya dia kerasa keluarnya enggak, tapi dia waktu sholat kerasa sudah tidak nyaman. Kayak misalnya kan biasa kalau memang kadang keluar nggak kerasa, tapi setelah di celana tuh kadang kerasa nggak nyamannya tuh kerasa. Gitu. Maka kalau memang seperti itu, begitu sholat kok diperiksa ada, oh berarti batal sholatnya. Nah, tapi kalau ternyata ada jarak, kita nggak kerasa keluarnya, dan nggak kerasa risih juga. Nah, setelah kita sholat wajib, kita sholat sunnah ya, habis itu baru setelah sholat sunnah, misalnya kita kok misalnya pengen ke kamar kecil, kita periksa kok ada cairan. Kemungkinannya tadi mungkin bisa keluar di sholat fardu, mungkin juga waktu sholat sunnah, tapi kemungkinan terdekat adalah di sholat sunnah. Berarti kayak gitu kita berarti wajibnya tetap sah gitu loh. Jadi tinggal dilihat seperti itu saja.